ingin mempermudah atau membantu dalam mengambil suatu keputusan dalam kasus pernikahan. Apakah ada artinya yang mempermudah dalam penyelesaian kasus ini siapakah yang bisa membantu? Yang pertama yang bisa membantu adalah kejadian-kejadian kasus yang lalu. Contoh seperti tadi sudah saya sampaikan di depan, kalau ada pengulangan kasus sehingga kita bisa memudahkan kasus-kasus itu, kita bisa tanya kepada teman kita. Karena kan juga pernah dialami kasus-kasus yang sama, kecuali kasus-kasus yang tidak sama. Jadi faktor-faktor itulah yang mempermudah membantu kita menyelesaikan kasus, karena kasusnya sudah pernah dilaksanakan, pernah dilakukan pada waktu itu. Kecuali waktu yang akan datang atau pada waktu itu kita tidak bisa menyelesaikan, maka kita bisa lakukan dengan guru, dengan orang tua, dengan komite. Berarti pada dasarnya guru ini salah satu faktor utama bisa dijadikan untuk membantu menyelesaikan permasalahan, dan juga orang tua ya. Terus ini terakhir Pak, ngambil dari pertanyaan terakhir. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi, persamaan untuk menyelesaikan dilema etika tadi, pembelajaran apa yang dapat Pak Rosid selaku kepala sekolah petik dan pengalaman mengambil suatu keputusan ini? Gini, ya maksudnya pembelajaran yang terpenting. Artinya dalam menyelesaikan, misalnya ada kasus seperti ini, nilai pelajaran apa yang terkait dengan dilematika ini yang bisa kita ambil? Ketika ada kasus kita sudah memutuskan, kadang-kadang tidak memuaskan semua pelajaran. Tetapi kita selaku pimpinan itu harus membuat keputusan, walaupun itu ada salah satu dari anggota itu dari itu bisa kita tetap punya keputusan untuk menyelesaikan, walaupun semua pihak itu ya tidak enak. Siap. Berarti pada dasarnya suatu kasus apapun masalahnya memiliki nilai pengalaman tersendiri, sehingga nanti kedepannya kalau ada permasalahan lagi, kita dalam menyelesaikan secara dilematika ini dapat sesuai dengan prosedur yang diharapkan. Tentunya kita sebagai seorang guru ataupun sekolah tidak menginginkan hal-hal yang tidak diinginkan. Atau tambahan lagi, di dalam kita menyelesaikan kasus atau masalah itu, maka kita harus mempunyai banyak sudut pandang. Tidak hanya satu sudut pandang, sehingga kalau banyak sudut pandang kita kan bisa dapat keuntungan. Berarti beberapa sudut pandang yang bisa kita jadikan untuk tahu terima kasih Pak Rosid atas waktunya. Mohon maaf mungkin mengganggu aktivitas jenengan selaku kepala sekolah di SD Sua ini. Mudah-mudahan dari kegiatan wawancara saya lakukan ini, tentunya ini nilai-nilai manfaat bagi saya selaku calon penggerak. Mudah-mudahan kalau memang nanti ke depannya ada mana saya jadi seorang kepala sekolah, kan ini pengalaman yang terpenting untuk bagi saya, tentunya untuk demi sekolah ini dan menyelesaikan masalah apapun tentunya dapat kita selesaikan dengan baik, dan kita harapkan sekolah ini tidak ada masalah yang berat. Itu aja. Terima kasih Pak Rosid atas waktunya di salah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Anam. Alhamdulillah sehat. Keluarga sehat ya. Alhamdulillah sehat semuanya. Sekolah gimana? Kegiatannya lancar? Lancar. Pak Lutfi, di sini saya mohon minta waktunya sedikit. Kita akan berbincang-bincang terkait dengan mengambil suatu kebijakan terkait dengan problematika. Nah, yang perlu saya tanyakan di sini yang pertama, bagaimana untuk mengidentifikasi kasus yang merupakan problematika atau rujukan moral? Baik, terima kasih Pak Anam. Tentunya terkait kasus terjadi apa termasuk rujukan moral dilematika. Yang pertama kali adalah mengenali nilai yang bertentangan di dalam kasus tersebut. Apakah benar benar atau benar melawan, jika benar melawan benar berarti dilematika, jika benar melawan salah berarti rujukan moral. Gitu ya. Terus selanjutnya Pak Lutfi, untuk menjalankan pengambilan keputusan yang ada di sekolah Pak Lutfi itu, terutama untuk kasus-kasus yang dimana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebijakan, bagaimana?
Baik, tentunya yang kami lakukan adalah yang pertama refleksi terlebih dahulu terkait kasus terjadi, yang kedua kita koordinasi, komunikasi dan kolaborasi semua dari sekolah untuk bisa melakukan tersebut agar betul-betul bisa berdampak untuk semua. Oke. Terus untuk langkah-langkahnya ya atau prosedur yang biasa dilakukan seperti apa? Biasanya yang saya terapkan adalah 9 langkah pengambilan keputusan yang meliputi bagaimana yang bertentangan, kemudian siapa yang berubah, kemudian fakta sampai dengan merefleksikan keputusan yang kita ambil. Oh gitu, ada 9 langkah keputusan untuk mengambil suatu keputusan dalam tersebut ya. Terus selanjutnya dari hal-hal yang 9 langkah keputusan tadi yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus Bima Etika seperti apa? Yang efektif adalah pengujian benar melawan salah dan juga pengujian paradigma benar melawan benar yang sangat efektif banget dalam mengambil sebuah keputusan yang betul-betul bisa diterima oleh semua ini berdampak untuk semua. Oh gitu, siap. Terus selanjutnya Pak Vino, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil suatu keputusan pada kasus Bima Etika ini? Tantangannya apa yang baik selama ini Bapak lebih hadapi? Sebagai seorang pimpinan, tentunya kami beranggotakan semua warga yang beraneka ragam karakter. Tentunya yang paling menurut kami adalah pengambilan keputusan yang betul bisa diterima oleh semua warga sekolah yang berdampak untuk kebaikan lembaga juga kebaikan semua warga sekolah. Itu yang penting buat kami. Oke. Jadi dalam suatu apapun pasti ada tantangan. Sehingga Pak Luki mengambil suatu keputusan yang bisa ada. Terus selanjutnya Pak Luki, apakah memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus Bima Etika, dan apakah Pak Luki sendiri langsung menyelesaikan di tempat ataukah memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan atau prosedur seperti apa yang dijalankan Pak Luki sendiri? Baik, lagi-lagi kembali ke kita melihat kapasitas kasus tersebut, apakah itu berat, ringan dari hasil kita di keputusan, maka seharusnya berdasarkan keputusan kita akan untuk kalau lebih lanjut maka tentunya saya akan kembali, kemudian saya koordinasi, komunikasi, dan kolaborasi untuk bisa mengambil keputusan yang betul-betul bisa menyelesaikan kasus yang pengen kita hadapi. Berarti pada dasarnya melihat daripada kasusnya. Kalau kasusnya itu butuh penanganan cepat, berarti segera dilaksanakan. Kalau memang butuh prosedur, ada perbincangan atau pertimbangan dari hal yang lain perlu dijadwalkan. Selanjutnya ini Pak Tri, adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu untuk dalam mengambil suatu keputusan kasus Bima Etika ini? Baik, tentunya seperti Bapak Ibu Guru yang luar biasa itu merupakan satu partner yang tak terhingga harganya. Betul. Karena mereka adalah tim kerja kami, sehingga ketika ada kebersamaan kita saling kolaborasi, kasus seperti itu tidak mudah bisa diselesaikan dan mencari solusinya. Oke, berarti pada dasarnya untuk menyelesaikan butuh adalah kerjasama seperti untuk bisa menyelesaikan secara besar. Selanjutnya nih Pak Lutfi, dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Pak Lutfi petik dalam pengalaman untuk mengambil suatu keputusan ketika ini? Baik, yang bisa berkesan bilang akan mengambil keputusan efektif Bapak Ibu, kemudian juga jangan lupa untuk refleksi, koordinasi, komunikasi dan kolaborasi dalam menangani atau menyelesaikan sebuah kasus sekolahan sehingga bisa berdampak untuk kebaikan bersama. Oke, pada dasarnya semuanya permasalahan ini untuk kebaikan sekolah ya. Iya. Oke, itu aja Pak Lutfi atas perbincangan ini. Mudah-mudahan ini membawa manfaat bagi saya sendiri, saya juga penggerak. Nanti ke depannya kalau memang diberi amanah jadi sekolah-sekolah itu bisa menyelesaikan dan pengalaman ini salah satu pengalaman yang luar biasa. Sukses selalu Pak Ana. Terima kasih Mas Lutfi. Salam sama keluarga ya. Siap.